Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan soal-soal latihan TOEFL khususnya untuk structure and written expression. Setelah kemarin kita membahas TOEFL exercise skills 1 dan 2, maka hari ini kita akan membahas TOEFL exercise structure and written expression skills 3 to 4. Let's check it out. Okay, let's take a look at number 1. Nomor 1. The first blah 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 appeared during the last period of the dinosaurs' reign. Kalau kita lihat dari kalimat soal nomor 1, maka subjeknya apakah sudah ada? Belum ya, the first blah blah blah, the first itu belum subjek, harus diikuti oleh noun atau noun phrase ya. Maka kita mencari subjek. Jadi subjeknya belum ada. Bagaimana dengan verbnya? Appeared. Apakah appeared itu adalah verb? Yes, that's right. Appeared itu adalah verb kedua. Sebentar. Jadi appeared itu adalah verb kedua. Ya, kenapa verb kedua? Karena lampau ya, masa dinosaurus, masa lampau. Maka verbnya sudah ada, yang kita cari adalah subjeknya. Subjek itu dibentuk oleh noun atau noun phrase. Maka jawaban yang benar itu adalah yang delta, flowering plants, tanaman-tanaman yang berbunga. The first flowering plants, tanaman-tanaman yang berbunga pertama kali, appeared, muncul. Nah, appeared itu adalah verbnya. Oke, nomor 2. The earliest medicines blah 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 from plants of various sorts. Kalau kita perhatikan subjek dari kalimat ini sudah ada, yaitu the earliest medicines. That's the subject. Ya, obat-obatan terdahulu ya. Bla bla bla. Apakah sudah ada verbnya? Kalau kita lihat sampai dengan titik, rupanya kalimat ini belum memiliki verb. Jadi untuk melengkapi supaya kalimat ini benar, maka kita mencari verb. Jika kita lihat pilihannya A, B, C, dan D, maka jawaban yang benar adalah yang C, were obtained. Were itu to be, diikuti oleh obtain, itu verb ketiga, itu adalah verb. Ya, jadi to be is, am, are, was, were, diikuti oleh verb ing ataupun verb ketiga, dia adalah verb. Tetapi kalau verb ing dan verb ketiganya tidak didahului dengan to be, hanya verb ing dan verb ketiga saja, maka dia bukan verb, dia fungsinya sebagai adjective, namanya present participle atau past participle. Itu materi skill 3 sampai 4. Oke. Let's check number 3. Nomor 3. Simple cells were made from canvas bla 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 over a frame. Oke, kalau kita lihat dari kalimat ini sudah ada subjeknya. Subjeknya adalah simple cells, that's the subject ya. Kemudian verbnya adalah were made. Were made ini adalah kata kerja tetapi polanya pasif. Were made itu artinya dibuat atau terbuat. Oh, berarti subjek dan verbnya sudah ada. Berarti kita tidak mencari subjek dan verb. Maka yang C itu jelas salah, yang D juga jelas salah. Yang kita butuhkan adalah kata sifat yang mensifati kata canvas. Maka jawaban yang benar adalah B, stretch ya. Simple cells were made from canvas stretched over a frame. Layar yang sederhana terbuat atau dibuat dari kanvas yang dibentangkan di sepanjang frame. Okay, now number 4. Nomor 4. Pluto's moon Charon blah 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 in a slightly elliptical path around the planet. Subjek dari kalimat ini adalah Pluto's moon Charon. Itu adalah subjeknya ya. Kemudian bagaimana dengan verbnya? Apakah verbnya sudah ada? Kalau kita baca sampai dengan titik, rupanya verbnya belum ada. Berarti kita mencari verb untuk melengkapi kalimat ini supaya menjadi benar. A, B, C, D yang merupakan verb itu adalah yang B ya, is moving. To be diikuti oleh verb ing, itu adalah verb. Oke, next berikutnya. Number 5, techniques of breath control
form an essential part of any blah 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 program to improve the voice. Kalau kita lihat dari kalimat ini, subjeknya sudah ada, yaitu techniques of breath control. Techniques of breath control. Teknik-teknik mengontrol pernafasan, ya. Itu subjeknya. Kemudian verbnya juga sudah ada, yaitu form. Form itu adalah verb 1. Verb 1 itu adalah verb, ya, form. Oh, berarti subjeknya sudah ada, verbnya juga sudah ada. Berarti kita tidak mencari subjek ataupun verb. Maka yang A itu salah. Yang B, train, itu verb juga salah. Yang C, trains, juga verb itu salah. Maka yang benar adalah yang D, training. Training itu adalah kata sifat. Maka kalimatnya, techniques of breath control form an essential part of any training program to improve the voice. Oke. Number 6, Robert E. Lee. Robert E. Lee itu adalah subjek, ya, dalam kalimat ini, ya, sudah ada subjeknya, Robert E. Lee. Kemudian bagaimana dengan verbnya? Apakah sudah ada verb di sini? Kalau kita baca sampai dengan titik, maka verbnya belum ada. Berarti kita mencari verb, ya. Robert E. Lee-nya subjek, verbnya belum ada, ya. Maka jawaban yang benar adalah, kalau kita lihat pilihannya A, B, C, D, yang merupakan verb itu adalah E atau D, ya. Yang B jelas salah karena ada he-nya, he itu subjek. Yang C, surrendering itu verb ing itu bukan verb, jadi salah. Berarti kemungkinan jawabannya kalau bukan E ya D. Tetapi kita lihat tahunnya adalah tahun 1865, berarti lampau. Berarti yang dibutuhkan adalah verb kedua. Maka jawaban yang benar adalah yang E, bukan yang D. Yang D, surrender itu adalah verb 1. Verb in the present form. Oke, yang kita butuhkan adalah verb in the past form. So jawaban nomor 6 adalah E. Number 7, nomor 7. The pituitary gland, blah blah blah, the brain releases hormones to control other glands. Oke, subjek dari kalimat ini adalah the pituitary gland, itu adalah subjeknya, ya. Ini adalah subjeknya, sorry. The pituitary gland, kemudian verbnya sudah ada, yaitu releases. Releases ini adalah verb, ya, verb 1. Oke. Release, dari kata release ditambah S, releases. Subjeknya sudah ada, kemudian verbnya juga sudah ada, berarti kita tidak mencari subjek ataupun verb. Yang kita cari adalah, ini ada frase di antara koma, ya. Kalau ada subjek, kemudian ada kata atau frase di antara koma, setelah itu diikuti oleh verb, maka kata atau frase di antara koma itu fungsinya adalah mensifati kata benda yang di depannya, yaitu the pituitary gland. Maka yang kita butuhkan adalah adjective, kata sifat. Maka jawabannya adalah yang A, found. Found di sini bukan verb kedua tetapi verb ketiga. Verb ing atau verb ketiga itu adalah fungsinya adalah sebagai kata sifat, bukan kata kerja. Oke, jadi kalimat ini menjadi the pituitary gland found below the brain releases hormones to control other glands. Okay, next, number 8. At around 2 years of age, many children regularly produce sentences blah 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 3 or 4 words. Kalau kita lihat, kalimat ini sudah ada subjeknya. Subjeknya adalah many children, ya, many children. Kemudian verbnya juga sudah ada, yaitu produce. Produce itu artinya memproduksi atau menghasilkan. Berarti subjeknya sudah ada, verbnya juga sudah ada. Berarti kita tidak mencari subjek ataupun verb. Maka containing itu salah, ya. Contain juga salah, ya. Contains-nya juga salah. Maka yang benar adalah containing. Containing itu verb ing, bukan verb, ya. Maka kalimat ini menjadi at around 2 years of age, many children regularly produce sentences containing 3 or 4 words. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pada sekitar umur 2 tahun atau usia 2 tahun, banyak anak-anak umumnya memproduksi kalimat-kalimat yang mengandung 3 atau 4 kata. Oke. Number 9,
Multinational companies blah blah blah, it increasingly important to employ internationally acceptable brand names. Subjek dari kalimat ini adalah multinational companies, itu adalah subjeknya. Verbnya apakah sudah ada? Verbnya belum ada. Berarti kita mencari verb saja. Kita tidak lagi mencari subjek, ya, tetapi kita mencari verb. Maka jelas yang C itu salah. They find, they itu ada they-nya, ada subjeknya. Kemudian delta itu they are finding juga salah karena ada they-nya. Jawaban yang benar adalah yang B, are finding, ya. Are finding itu adalah verb. Kalau yang A, finding saja itu bukan verb. Jadi verb ing supaya menjadi verb harus didahului dengan to be. Okay, the last number, nomor 10. The cornea is located under the conjunctiva on blah 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 of the eye. The cornea itu adalah subjeknya, kemudian is located itu adalah verbnya. Ya, jadi sudah ada verbnya yaitu is located. Subjeknya ada, verbnya juga ada, berarti kita tidak mencari subjek dan verb, tetapi kita mencari kata atau frase setelah on. On itu adalah kata depan, ya, seperti yang sering saya katakan. Setelah kata depan umumnya diikuti oleh kata benda atau frase kata benda atau kata ganti objek, ya. Berarti dari pilihan A, B, C, D itu kita mencari frase kata benda. Maka jawaban yang benar adalah C, the exposed part. Kalau sudah ada artikel an atau the, ya, berarti dia adalah noun. The exposed part itu adalah noun phrase, bagian yang di-expose, ya. Yang E kenapa salah? The part is exposed. Karena is exposed itu adalah verb, padahal sudah ada verbnya yaitu is located. Berarti yang A salah, yang B juga salah karena exposed itu adalah verb, yang D juga salah karena exposes itu adalah verb. Jawaban nomor 10 adalah C. Oke, demikian pembahasan untuk TOEFL exercise structure and written expression skills 3 to 4 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Thank you so much for your attention guys. Sampai ketemu lagi di video